Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengzuti Habdiah dari Reguler Sore. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai bisnis mitra PT Pos atau yang bisa disebut Agen Pos Indonesia. Presentasi ini ditujukan untuk ujian akhir semester studi kelayakan bisnis. Selamat menyaksikan Ibu Wala dan teman-teman. Apa itu agen pos atau mitra pos itu? Jadi, agen pos adalah konsep pengembangan jaringan melalui kerjasama PT Pos Indonesia dengan perorangan atau badan usaha dalam rangka memberikan pelayanan pos secara lebih luas kepada masyarakat. Apa saja sih pelayanan yang ada di PT Pos di agen pos atau mitra PT Pos itu? Jadi pelayanan yang ada di mitra pos atau agen pos itu sendiri tidak jauh berbeda dengan PT Pos Indonesia tersebut. Jadi mulai dari pengiriman surat, pengiriman barang, menjual barang-barang diantaranya benda-benda pos perangko, materai, dan lain-lain, pembayaran tagihan melalui wesel pos atau angsuran, top up, dan lain-lain. Manfaat dari agen pos itu sendiri, agen pos itu telah diakui keberadaannya secara luas dan dikelola oleh PT Pos selama puluhan tahun. Dalam industri jasa kurir, PT Pos Indonesia memiliki puluhan ribu titik layanan yang tersebar luas di Indonesia. Agen pos dapat dikelola oleh siapapun, baik anggota masyarakat tanpa harus memiliki modal yang besar dan keahlian yang khusus. Tapi tentu harus memanage dengan baik ya. PT Pos Indonesia memiliki jangkauan distribusi yang sangat baik dan luas. Aspek lingkungan dari agen pos itu, dalam hal aspek lingkungan ini, agen pos tidak mematok harus di mana, hanya saja untuk memulai bisnis ini perlu tempat yang strategis agar bisa terlihat oleh masyarakat dan diperlukan tempat yang cukup ramai. Tentu ini sangat bermanfaat bagi PT Pos karena jika agen pos ini memang banyak dan ada, bisa mengalahkan pesaing yang memang berada di tempat-tempat terpencil. Dari aspek kelayakan itu sendiri, hal ini perlu dianalisis dalam kelayakan. Aspek kelayakan ini perlu diketahui harus memiliki fasilitas yang diperlukan seperti memiliki tempat usaha, lokasi yang diutamakan, memiliki tempat usaha, tidak berdekatan dengan kantor pos atau agen pos lainnya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan tempatnya itu agen pos itu berdekatan. Memiliki seperangkat komputer dengan printer atau alat-alat komunikasi lainnya untuk menunjang transaksi PT Pos itu sendiri, menyerahkan kiriman dan laporan ke kantor pos penghubung setiap ada jam yang disepakati. Jadi, setiap agen pos itu mengikuti wilayahnya masing-masing. Jika kita berdaftar menjadi agen pos di Cimahi, maka dari itu barang-barang yang kita terima untuk mengirim surat itu harus dikirim ke kantor pos Cimahi pula. Mendapat persetujuan dari PT Pos Indonesia melalui kantor pos penghubung, itu tentu ya perlu menandatangani perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya. Aspek hukum dan legalitas. Dalam hal ini ada beberapa perjanjiannya. Dari pemohon badan usaha harus melampirkan surat keterangan domisili usaha, SIUP, NPWP, akta pendiri, tanda daftar perusahaan, denah calon lokasi, identitas dari pimpinan, keterangan status lokasi dengan denah dan izin lingkungan. Kalau dari permohonan perorangan harus melampirkan identitas diri tentunya seperti KTP, NPWP, keterangan status lokasi dengan denah dan izin lingkungan juga ya. Dari aspek manajemennya sendiri itu, agen pos Indonesia memiliki manajemen yang harus diikuti serta prosedur pengiriman paket sama halnya mengikuti kantor pusat PT Pos. Jadi seperti yang tadi saya bilang dari awal bahwa agen pos memiliki wilayahnya masing-masing. Jika kita mendaftar di Cimahi, maka
prosedur yang harus diikuti kantor pos Cimahi pusatnya juga. Akan tetapi untuk mengelola agen pos itu murni diatur oleh agen pos itu sendiri. Tentunya jika kita, apalagi seperti kita, anak manajemen yang tahu memanage, bisa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam membuat usaha ini tentunya ya. Keuangan dan sumber permodalan. Modal untuk membuat agen tentunya perlu mengutamakan uang ya untuk mendirikan agen. Biasanya nih orang-orang yang mendirikan agen ini adalah pensiun dari pegawai pos itu sendiri yang memiliki uang tunjangan yang digunakan untuk membuka agen tersebut. Jadi biasanya orang-orang kalau sudah pensiun ini uangnya ini dikelola, dikembangkan, membuat usaha agen pos supaya mungkin saat dia sudah tidak bekerja lagi, dia memiliki usaha sendiri gitu. Tapi tidak sedikit masyarakat yang membuka agen mendapatkan modal dengan cara meminjam ke bank. Jadi masyarakat-masyarakat yang lain yang tidak pernah bekerja di pos, yang tidak pensiunan pos, itu sangat bisa untuk mengikuti usaha membuat agen pos. Biaya modal. Untuk modal awal yang harus dikeluarkan agen pos, ini maksudnya ya agen pos minimal 5 juta sampai 10 juta. Dan dari modal tersebut kita memasukkan uang tersebut kepada aplikasi pos pengiriman paket maupun transaksi pembayaran dan mendapatkan dan pendapatan yang kita dapat ini dari berapa transaksi yang kita lakukan. Dengan mendapat keuntungannya itu 22,5%. Maka semakin banyak kita bertransaksi nih, maka semakin banyak juga keuntungan yang kita dapat. Aspek sosial ekonomi. Dalam hal ini keberadaan agen pos ini sangat membantu masyarakat dalam membuat usahanya dan sedikit kemungkinan ada di posisi bangkrut. Kenapa? Karena di dalam ini uang yang kita modalkan itu dimasukkan ke dalam akun-akun aplikasi PT Pos milik kita sendiri. Jadi jika kita tidak bertransaksi, uang modal yang kita miliki tetap berada di aplikasi itu, tidak kehilangan uang modal kita sendiri. Jadi kenapa nih kalau misalkan kita mau pengen berkembang, maka bertransaksi sebanyak-banyaknya, dan kita gak mau dan jika kita tidak mau berkembang, uang yang ada di aplikasi itu mungkin tidak akan digunakan. Dan agen pos sendiri membantu masyarakat yang berada jauh di kantor pos untuk bertransaksi. Bila bertransaksi di agen pos menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Karena kan kita tahu bahwa PT Pos itu tidak selalu ada setiap daerah, tidak selalu ada setiap gang gitu ya. Agen pos ini memiliki kelebihan bisa di gang asalkan memang lokasinya itu memadai, jadi bisa membantu masyarakat untuk bertransaksi di PT Pos, tidak perlu harus ke kantor posnya itu gitu karena kejauhan. Selain untuk mendekatkan diri dengan konsumen atau masyarakat, keberadaan agen pos ini dimaksud juga sebagai bentuk pemberdayaan sektor ekonomi mikro melalui pengembangan pola-pola kemitraan dalam berbisnis. Dan itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan di hati Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.